Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, nama saya Tria Caharani. Saya dari jurusan Bahasa Asing, Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis tahun 2018. Di sini saya akan menampilkan presentasi dari artikel saya yang berjudul Virtual New Literacy Education: Sustainable Development Goals for Quality Education. SDGs keempat tentang pendidikan. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah agenda 2030 yang menjadi kerangka kerja global dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan berkualitas, dengan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Namun, di Indonesia sendiri masih belum meratanya pendidikan yang berkualitas, yang menjadikan Indonesia tertinggal dengan negara lain. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Menurut Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia, mencatat ada 6 permasalahan pendidikan yang menjadi sorotan pada tahun 2019, yaitu: pertama, kemampuan literasi; yang kedua, terpapar radikalisme; yang ketiga, kekerasan masih terus terjadi; yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB; yang kelima, menghapus Dirjen PAUD; dan yang keenam, Kartu Indonesia Pintar tidak tepat sasaran. Melihat dari permasalahan pendidikan nomor 1 di Indonesia, yang pertama yaitu kemampuan literasi. Adanya literasi baru di mana untuk menggantikan literasi lama. Yang literasi lama isinya yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Di mana pada zaman saat ini atau pada abad ke-21 ini, literasi lama sudah tidak memenuhi kriteria lagi untuk menjawab tantangan pada abad ke-21 ini. Lalu pemerintah membuat literasi baru yang isinya yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, di mana ketiga literasi ini sangat berhubungan dengan sistem pendidikan pada abad ke-21 saat ini. Yaitu pertama, bisa kita lihat dari literasi data, literasi yang terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data yang ada. Yang kedua ada literasi teknologi, kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengatur, dan menilai inovasi yang melibatkan proses serta ilmu pengetahuan guna memecahkan masalah dan memperluas kemampuan. Yang ketiga yaitu literasi manusia. Literasi manusia terkait dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang pertama dari literasi data. Kita bisa melihat data dari sosial media maupun media digital lainnya. Kemudian data tersebut bisa kita analisis dengan kemampuan berpikir dan kemampuan membaca. Kemudian kita membuat kesimpulan dari data tersebut. Hal ini yang perlu digalakkan dari literasi data. Artinya supaya kita tidak termakan oleh hoax atau berita-berita palsu dari data-data yang ada. Kita bisa memfilter data dengan cara menganalisisnya. Kemudian yang kedua ada literasi teknologi, di mana teknologi setiap tahunnya akan terus berkembang. Jika kita tidak bisa menggunakan teknologi yang sederhana, maka kita akan terus tertinggal dengan negara-negara maju yang sudah menggunakan teknologi lebih modern. Kemudian yang terakhir ada literasi manusia, di mana literasi data dan teknologi tidak akan jalan dengan lancar jika kita tidak ada hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Yang dimaksud di sini adalah kita harus mampu berkomunikasi, melakukan komunikasi dengan dunia luar atau dengan
dunia internasional, kemudian melakukan kolaborasi dengan warga negara asing untuk bertukar pikiran, kemudian berpikir kritis terhadap informasi yang ada, jangan langsung menerima informasi. Dari situ kita bisa melihat literasi manusia. Kemudian di literasi manusia kita harus bisa berpikir kreatif dan inovatif, artinya kita harus bisa menciptakan perubahan atau membuat sesuatu yang baru yang berdampak positif bagi dunia. Kemudian melihat dari literasi baru, yaitu ada literasi data, teknologi, dan manusia. Hal itu sangat berhubungan dengan sosial media, di mana literasi data dan teknologi itu menjadi satu yang bisa kita lihat di sosial media. Berikut adalah paparan negara pengguna sosial media terbesar di dunia. Portal Diskon Copunation dalam laporan risetnya menyebutkan, 1. Ada India. India merupakan pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan total pengguna mencapai 290 juta atau 19,01% dari total populasi. Yang kedua ada Amerika Serikat. Amerika Serikat sebanyak 190 juta pengguna atau 57,76% dari total populasi. Kemudian yang ketiga ada negara Brazil. Brazil di peringkat ketiga dengan total pengguna 120 juta atau 57,06 dari total populasi. Dan yang keempat ada Indonesia. Indonesia di peringkat keempat dengan total pengguna 120 juta atau 44,94 dari total populasi. Merupakan salah satu dari 4 negara terbesar pengguna sosial media di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan untuk para pelajar menggunakan sosial media dalam melakukan pembelajaran. Sebagian besar para pengguna sosial media di Indonesia yaitu kaum muda dan kaum terpelajar dari usia 18 sampai dengan 24. Kemudian lanjut, ini ada pengguna sosial media di Indonesia. Yang pertama dari tahun 2015, pengguna sosial media di Indonesia penetration-nya itu ada 31%. Ini menurut We Are Social. Kemudian di tahun 2016, pengguna sosial media di Indonesia terjadi peningkatan sebesar 15%. Di tahun 2017, pengguna sosial media di Indonesia penetration-nya sampai 40%. Kemudian di tahun 2018, pengguna sosial media di Indonesia penetration-nya ada 49%. Dan tahun lalu, di tahun 2019, pengguna sosial media di Indonesia mencapai 56%. Artinya, setiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah pengguna sosial media di Indonesia. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembelajaran melalui sosial media karena saking banyaknya pengguna sosial media di Indonesia. Kemudian ada kebijakan kampus merdeka. Hal ini yang menghubungkan dengan virtual New Literacy Education dengan kebijakan kampus merdeka atau merdeka belajar, khusus untuk perguruan tinggi. Di sini ada basis hukum kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Yang pertama, ada pembukaan program studi baru. Di sini diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Yang kedua, ada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kemudian, kebijakan kampus merdeka yang kedua ada sistem akreditasi perguruan tinggi. Di sini diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Lanjut yang ketiga ada perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Diatur dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Kemudian yang kedua
ada Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Kemudian yang keempat ini untuk mahasiswa, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian selanjutnya ada kampus merdeka. Saya ambil di bagian yang keempat, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi, di mana ini untuk mahasiswa. Karena di bagian 1, 2, 3 itu urusan pemerintah, kemudian yang ini hak mahasiswa. Kegiatan yang bisa dilakukan selama 3 semester di luar program studi. Pertama, bisa melakukan penelitian. Mahasiswa bisa melakukan penelitian dengan memanfaatkan sosial media. Contohnya, mahasiswa bisa membuat angket melalui Google Form, dan Google Formnya itu dan link dari Google Form tersebut bisa disebar di sosial media, yang mana para pengguna sosial media bisa berkontribusi dalam melakukan penelitian dari angket yang disebar tersebut. Contohnya, jika saya ingin membuat penelitian tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada pengguna sosial media Twitter, maka saya akan menyebarkan angket ke sosial media Twitter saya atau di platform media sosial Twitter saya. Dan itu nanti mereka akan membantu mengisi angket tersebut. Yang dimaksud mereka itu followers Twitter saya akan membantu mengisi angket tersebut, dan hasilnya bisa saya analisis. Itu bisa membantu penelitian tentang penerapan nilai Pancasila di pengguna Twitter, terkhususnya pada followers saya, karena tidak semua pengguna Twitter ya. Kemudian yang kedua, melakukan wirausaha. Mahasiswa dengan ini bisa memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk yang dijual. Jelas saja, selain e-commerce, sosial media juga bisa menjadi platform untuk berdagang. Tidak ribet karena ini berbasis sosial media digital, tidak terbatas oleh ruang dan waktu penjualannya. Kapan saja bisa memesan dan kapan saja bisa melakukan transaksi. Karena biasanya pembayaran dengan sistem transaksi sosial media, maksud saya perdagangan yang dilakukan dari sosial media itu biasanya pembayarannya melakukan transaksi online, bisa juga dengan COD atau dengan bayar langsung ke kurir. Kemudian yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Mahasiswa bisa mengetahui daerah mana yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui sosial media. Jelas, kita bisa melihat foto dan video dari uploadan orang itu ke sosial media, yang menjadi bahan pertimbangan kita untuk mendatangkan tempat tersebut menjadi pengabdian masyarakat. Misal contohnya ada salah satu pengguna sosial media Twitter memberikan informasi tentang daerah yang terpencil. Dia pernah ke situ mungkin, tentang daerah yang terpencil tersebut yang butuh dibangkitkan, butuh perubahan. Maka dari situ mahasiswa bisa memilih daerah tersebut sebagai pengabdian masyarakat untuk merubah daerah tersebut menjadi lebih baik dan lain-lain. Kemudian contoh kegiatan. Di sini saya membuat 3 contoh kegiatan. Yang pertama, contohnya program studi pendidikan bahasa Prancis. Misalnya saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Di dalam 6 bulan pertama, ini sudah kampus merdeka ya misalnya. Di dalam 6 bulan pertama, saya mengambil kelas kuliah antropologi, yaitu mempelajari manusia. Artinya kebudayaan, tentang manusia, ras, suku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan manusia. Kemudian di 6 bulan berikutnya saya akan melakukan penelitian.
Nah, dari program studi pendidikan bahasa Prancis, saya telah belajar Civilisation Française yang artinya masyarakat Prancis atau orang-orang Prancis. Itu di dalam mata kuliah Civilisation Française tersebut tidak hanya membahas tentang bahasa Prancis, namun di situ juga mempelajari budaya Prancis, bagaimana cara makan, bagaimana kehidupan di Prancis, bagaimana mereka juga memiliki seperti marga atau silsilah keluarga mereka. Di situ dipelajari di Civilisation Française. Jadi setelah saya mempelajari kebudayaan Prancis di mata kuliah Civilisation Française, saya bisa melakukan penelitian karena saya telah mempelajari budaya manusia sendiri, terutama di Indonesia dari mata kuliah di antropologi. Jadi saya bisa melakukan penelitian tersebut atau dengan membandingkan budaya Perancis dengan budaya Indonesia. Nah, untuk membandingkan budaya Perancis dengan budaya Indonesia tersebut, tidak cukup dengan mata kuliah Civilisation Française tersebut, dan tidak harus kita ke negara Perancis. Kenapa? Selain biaya mahal, juga sangat memakan waktu. Juga biayanya mahal. Kemudian dari situ kita bisa memanfaatkan sosial media untuk untuk bertanya langsung kepada orang Perancisnya. Kita bisa memanfaatkan seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Lalu, apabila itu tidak cukup, kita bisa bertemu langsung dengan orang Perancis karena perusahaan Perancis di Indonesia sudah banyak, seperti AF, kemudian IV, dan ada juga organisasi PPI Perancis. Di situ kita bisa bertanya jawab atau berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang-orang Perancis. Bagaimana sih kehidupan di Perancis itu? Bagaimana sih budaya di sana? Kita bisa membandingkan dengan di Indonesia, seperti itu. Atau kita bisa tanya langsung dengan orang Indonesia yang tinggal di Perancis melalui sosial media seperti sosial media Zoom atau sosial media Instagram dan lain-lain. Kemudian yang kedua, contohnya prodi pendidikan ekonomi. Nah, misalnya saya dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Di 6 bulan pertama saya akan melakukan wirausaha. Dan waktu 6 bulan itu sangat banyak ya, karena setengah tahun. Apabila usaha saya lancar dan berjalan dengan bagus, saya di 6 bulan berikutnya saya akan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, dalam pengabdian masyarakat tersebut, saya akan menerapkan wirausaha saya tadi kepada mereka. Misalnya contohnya saya akan menerapkan di wilayah tersebut untuk melakukan kerajinan tangan. Kearifan lokal wilayah tersebut itu bisa diangkat dan lain sebagainya untuk merubah wilayah tersebut menjadi wilayah yang maju, desa yang maju, tidak tertinggal. Nah, dari wirausaha, dari pengalaman wirausaha saya, selain saya bisa menerapkan ke dalam daerah tersebut, saya juga bisa mengangkat dan membantu perekonomian daerah tersebut. Kemudian yang ketiga ada program pendidikan musik. Nah, misalnya saya dari program studi pendidikan musik. Di 6 bulan pertama, saya akan melakukan penelitian. Contohnya yaitu saya bisa melakukan penelitian di bidang musikologi atau penelitian hubungan karakter musik klasik dan pop dengan kecerdasan emosi dan lain sebagainya. Setelah itu, saya bisa melakukan kerjasama di industri musik. Nah, 3 semester di luar prodi itu tidak harus berurutan ya. Jadi, menurut video yang saya lihat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bilang bahwa 6 bulan itu bisa dikelang-kelang. Misalnya di 6 bulan di tahun pertama itu bisa langsung melakukan penelitian, atau di 6 bulan pada semester berikutnya. Kemudian masuk lagi ke jurusan kita, baru melakukan lagi seperti itulah penelitian atau kerja wirausaha, mengajar. Karena sejatinya SKS yang kita ambil itu adalah bukan tentang belajar, tapi bukan jam belajar, tapi jam kegiatan. Jam kegiatan juga sudah dimasuk dalam mata kuliah.
Hal ini yang menjadikan mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman bekerja, pengalaman belajar, atau pengalaman hidup dari 3 semester di luar program studi, di mana 3 semester itu bisa kita manfaatkan juga untuk studi banding, baik itu ke luar pulau maupun ke luar negara. Kemudian ada sosial media atau platform yang biasa digunakan. Pertama adalah ada LinkedIn. LinkedIn ini dibuat pada tahun 2002 oleh Reid Hoffman. Pada aplikasi LinkedIn ini, kita bisa belajar melakukan literasi data. Literasi data tadi seperti menganalisis ya, dengan melihat informasi dari orang-orang sukses di dunia, contohnya Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckerberg. Misalnya mereka upload sesuatu di platform LinkedIn mereka, kita bisa menganalisis informasi yang mereka buat itu apa, karena kan mereka menggunakan bahasa Inggris. Selain itu kita juga dilatih untuk berpikir positif, berpikir kritis, maksud saya berpikir kritis dari analisis data dan informasi yang mereka berikan. Biasanya aplikasi ini digunakan untuk membangun relasi dengan menampilkan keprofesionalan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, banyak dari mahasiswa yang mempunyai aplikasi LinkedIn ini untuk mencari pekerjaan, di mana bisa profilnya itu bisa menampilkan profesionalitas kita apa dan di mana. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang biasanya merekrut dengan melihat keprofesionalan kita itu bagaimana. Kemudian yang kedua ada Facebook. Facebook didirikan tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Facebook adalah platform atau sosial media yang paling banyak digunakan di dunia. Literasi data bisa kita pelajari dengan melihat banyaknya berita hoax di sosial media Facebook. Perlunya pemfilteran terhadap informasi yang ada di Facebook. Nah, literasi data dengan menganalisis data, melihat berita-berita yang ada di sosial media, kita tidak bisa langsung menerima begitu saja, kita harus menganalisisnya lagi. Atas dasar itu, literasi data itu sangat dibutuhkan sekali untuk terjun ke dunia Facebook ini. Kemudian yang ketiga ada Twitter. Twitter didirikan tahun 2006 oleh Jack Dorsey. Twitter, media sosial Twitter paling aktif digunakan di Indonesia. Penggunanya kerap terlibat dalam topik yang sedang hangat dibicarakan di dunia maya. Tidak heran jika trending topik Twitter banyak didominasi oleh topik asal Indonesia. Ya, informasi yang sering muncul itu diambil dari trending topik di Twitter, karena media sosial Twitter ini paling aktif digunakan di Indonesia. Kemudian yang keempat ada Instagram. Kita di Instagram bisa mencari informasi beasiswa, kemudian mengunggah hasil karya di Instagram atau membuat konten Instagram televisi yang berisi tentang pembelajaran. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi para pengguna Instagram. Selain mereka mendapatkan ilmu, mereka juga mendapatkan teman dari sosial media Instagram tersebut, bisa saling bertukar pikiran, misalnya balas-balasan komen atau bagaimana itu tentang pembelajaran, misalnya pembelajaran yang ada di Australia dengan di Indonesia, itu antara mahasiswa bisa bertukar pendapat, atau tidak jauh-jauh di Indonesia sendiri ada yang membuat konten pembelajaran di IGTV, lalu kita bisa sharing bagaimana pembelajaran di Jawa dengan di Sumatera, di Makassar, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.